Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batta minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqu wa qulu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal mu'minun usikum wa nafsi taqallah faqad fazal muttaqun. Hadirin sekalian, sidang Jumat yang insyaallah dirahmati Allah. Pernahkah kita renungkan betapa mudahnya jalan menuju rahmat Allah? Sebentar saja kita tersenyum, itu pahala. Sebentar saja kita menahan amarah, itu jihad. Betapa mudahnya menabung kebaikan. Namun ada satu pertanyaan yang menggelisahkan. Mengapa jalan itu terasa begitu sempit dan berat? Ada sebuah paradoks agung dalam sistem ekonomi, di mana memberi justru mengundang tambahan, di mana melepas justru mendatangkan genggaman, di mana sedekah tidak akan pernah membuat kita miskin. Hadirin sekalian, jika sedekah itu seperti uang yang kita keluarkan dari dompet, tentu kita akan takut dompet kita kempes. Tapi sedekah bukan seperti harta yang lenyap, bukan seperti aset yang susut, tapi laksana modal di bank ilahi, kecil di stok, banyak kembali. Allah berfirman dengan janjinya yang begitu pasti, wa ma anfaqtum min khairin fa huwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin. Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya, dan dialah pemberi rezeki yang terbaik. Perhatikan kalimat janjinya tersebut. Allah berfirman akan menggantinya, bukan mungkin, bukan insya Allah, tapi akan. Ini adalah janji dari Zat yang Maha Kaya, yang tidak mungkin ingkar dengan janjinya. Tapi kenapa kita masih ragu? Kita takut. Bagaimana nanti kalau kita beri yang banyak, sementara kebutuhan masih menumpuk? Allah menjawab dalam hadis qudsi yang mengguncang hati. Yaqulu ibnu Adam mali wa laka min mali illa ma akalta fa afnaita aw labista fa ablaita aw tasaddaqta fa amdaita. Anak Adam berkata, hartaku, padahal tidaklah hartamu itu kecuali apa yang kamu makan lalu habis, atau apa yang kamu pakai lalu rusak, atau apa yang kamu sedekahkan lalu gagal. Lihatlah, harta yang kita simpan mati akan habis dan rusak, tapi harta yang kita sedekahkan itulah harta yang sesungguhnya, harta yang hidup dan kekal. Ia terus bertumbuh, berkembang, berlipat, tidak pernah berkurang, apalagi merugi. Mari kita renungkan dengan logika. Apakah tukang kebun takut tanamannya tumbuh? Tidak, justru itulah yang ia nantikan. Apakah petani takut benihnya bertunas? Tidak, justru ia bersemangat memanen. Maka kenapa kita lakukan sedekah? Sedekah adalah benih rezeki. Setiap butir yang kita sebar akan kembali ke butir. Setiap rupiah yang kita infakkan akan membuat pahala mengalir. Rasulullah SAW bersabda, "Ma naqadat shadaqah min ma." Sedekah tidak akan mengurangi harta. Hadis riwayat Muslim. Tidak mengurangi harta. Ini bukan perkataan ulama, ini bukan perkataan kita. Ini sabda Rasulullah SAW. Ini janji dari sang pemilik segala harta. Maka mari kita percaya pada janjinya yang pasti ada, percaya pada sistem Allah yang sempurna. Namun hadirin sekalian, sebagaimana petani punya tantangan, sedekah juga punya pantangan. Pantangan terbesarnya yaitu pria dan sifat. Ingin dilihat, ingin dipuji, ingin didengar.
Inilah penyakit hati yang mematikan. Allah mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian merusak sedekah dengan menyebut dan menyakiti perasaan penerima. Quran surat Al-Baqarah ayat 264. Bayangkan, sedekah yang seharusnya menjadi investasi akhirat bisa hangus karena riya. Ibarat petani yang menanam benih unggul tapi disiram dengan racun, hasilnya bukan panen tapi kematian. Rasulullah mengingatkan dengan sangat keras, inna akhafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar ar-riya. Sungguhnya yang paling aku takutkan atas kalian adalah syirik kecil, yaitu riya. Hadis riwayat Ahmad. Inilah musuh dalam hidup. Sifat yang halus tapi mematikan bisa membuat amalan sebesar gunung berterbangan. Hadirin sekalian, dalam diri kita terjadi pertempuran abadi. Suara pertama membisikkan, bersedekahlah, Allah yang melihatmu dalam dunia. Dia yang balas dengan sempurna. Suara kedua membisikkan, tunggu, sebentar lagi ada orang, biar mereka melihat amalmu, biar kamu dapat pujian. Pertarungan ini nyata, antara karena Allah atau karena manusia, antara diam-diam atau karena riya. Lalu bagaimanakah cara kita melawan riya? Di antara yang pertama, rahasiakan sedekah sebisa mungkin. Yang kedua, segera lupakan amal yang sudah kita berikan. Ketiga, mohon perlindungan dari godaan setan. Keempat, niatkan hanya untuk Allah semata. Hadirin sekalian yang semoga dirahmati Allah, jangan hitung sedekah dengan kalkulator dunia, hitunglah sedekah dengan kalkulator akhirat. Di dunia 10.000 dikurang 1.000 sama dengan 9.000, tapi di sisi Allah 10.000 dikurang 1.000 untuk sedekah bisa sama dengan 100.000, 100 juta, atau bahkan tak terhingga. Nah, bagai petani yang menanam sedikit benih banyak hasil, bagai nelayan yang melaut satu umpan ribuan tangkapan. Inilah hakikat sedekah. Memberi tidak mengurangi, justru melipat gandakan. Namun ingat, sedekah tanpa keikhlasan bagai bangunan megah tanpa fondasi, rapuh dan mudah runtuh. Maka bersedekahlah dengan ikhlas, niscaya Allah akan menggantinya. Aku qouli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisa'iril muslimin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran. Amma ba'd. Maka apa yang harus kita lakukan? Pertama, mulailah dengan yang ikhlas. Sedekah bukan soal besar kecilnya, tapi soal keikhlasan. Sedekah sekecil apapun, jika ikhlas, maka akan menjadi besar di sisi Allah. Rasulullah SAW bersabda, bersedekahlah walau hanya dengan sebutir kurma. Kedua, perbanyak sumber kebaikan. Hidupkan hati dengan Al-Quran, rawatlah salat malam, berzikirlah dalam setiap kesempatan. Ketiga, jauhi sumber keburukan, jaga pandangan dari yang haram, kendalikan hati dari cinta pujian. Ingatlah kematian. Keempat, jangan jadikan sedekah sebagai kebiasaan. Jangan gemuk gaya. Mulai dari sekarang, mulai dari kita mampu konsisten setiap hari. Rasulullah adalah orang paling dermawan, terutama pada saat bulan Ramadan. Kelima, percayalah sepenuhnya pada janji Allah. Tanamkan keyakinan bahwa rezeki kita sudah dijamin oleh Allah. Sedekah justru membuka pintu-pintu rezeki yang lain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.
wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ij'al fi qulubina nura wa fi basarina nura wa fi sam'ina nura wa an yaminina nura wa an shimalina nura wa tahtina nura wa khalfina nura wa fawqina nura wa amamina nura waj'al lana nura. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma aslih lana dinana alladzi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'al al-hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al al-mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana 'ala ta'atik. Allahumma ansur ikhwanana mustad'afina fi Filistin wa fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma ihfazhum bi hifzik wansurhum bi nasrik. Allahumma ansur man nasara ad-din wa ihzam man khadama al-muslimin. Allahumma ansurhum ala aduwwihim wa aduwwik ya aziz ya jabbar. Allahumma shattit samlahum wa farriq jam'ahum wa zalzil aqdamahum. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa qalban khashi'an wa lisanan dzakiran. Allahumma inna na'udzubika min syarri ma 'amilna wa min syarri ma lam na'mal. Rabbana ighfir lana wa liwalidina وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم. ألا ذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر.